Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, surat ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setia dalam persekutuan. Ada di antara mereka yang tidak setia itu keluar karena mereka tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Kelompok itu keluar. Nah, yang masih percaya Yesus Kristus anak Allah menjadi manusia itu yang tetap bersekutu. Nah, yang tetap bersekutu ini dinasihati, jangan percaya kepada setiap roh. Ada dua perbedaan jelas. Yang percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia adalah berasal dari Allah. Barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, Yesus yang menjadi manusia untuk menebus dosa kita, itu antikristus atau nabi-nabi palsu, nanti disebut penyesat, ya, roh yang menyesatkan. Sudah jelas ini ada pembagian yang jelas. Yang satu tidak percaya Yesus datang sebagai manusia untuk menebus dosa kita. Yang satu percaya. Yang percaya inilah yang berasal dari Allah, yang disebut anak-anak Allah. Satu lagi tandanya bahwa kita berasal dari Allah itu adalah ayat 6. Kami, penulis, berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. No, ini kayaknya sombong. Bukan seperti itu. Si penulis adalah saksi mata. Pasal 1 ayat 1 sampai 4 menjelaskan apa yang telah kami dengar, kami lihat, kami sentuh, kami raba dengan tangan kami. Jadi adalah saksi mata. Penulisnya itu saksi mata bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itulah Rasul Yohanes. Jadi apa yang disampaikan Rasul Yohanes tentang Yesus Kristus itu disampaikan kepada orang. Kalau orang itu percaya berasal dari Allah, mereka menerima kesaksian dari Rasul Yohanes. Kalau mereka bukan berasal dari Allah, yaitu roh penyesat atau penyesat nabi-nabi palsu, mereka tidak mau terima. Ini tandanya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikanlah Bapak Ibu Saudara percaya Allah Yesus Kristus datang sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu adalah orang-orang yang berasal dari Allah. Orang-orang yang mau menerima berita Injil. Orang yang mau menerima nasihat dari firman Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, yakinlah bahwa Bapak Ibu dan saudara berasal dari Allah. Asal Bapak Ibu pernah mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus yang mati di kayu salib bagi dosa-dosa Ibu. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur karena kita adalah orang-orang yang berasal dari Allah. Bukan karena kita hebat, tapi karena Yesus mengasihi kita sehingga dia mau mati di salib untuk dosa-dosa kita. Mari kita berdoa bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan kami berasal dari Allah, oleh karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menanggapi bahwa Yesus datang sebagai manusia, mati disalib untuk penebusan dosa kami. Terima kasih atas keselamatan yang luar biasa ini. Biarlah kami mencerminkan keyakinan kami ini dalam bentuk berlaku benar dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara lisan maupun secara pikiran maupun secara perbuatan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa progres. COVID belum selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.